Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Regina Nisana. Saya dari kelas F2 Manajemen dengan NPM saya 101204990. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep talent management. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah, SHMM. Konsep talent management. Yang pertama, pengertian talent management. Yang kedua, cara kerja talent management yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan. Pengertian talent management. Yang pertama, metode menarik atau attracting yang sistematis, pengidentifikasian, pengembangan dan engagement atau retention, dan penempatan individu dengan potensi tinggi yang bernilai bagi suatu organisasi. Talent Management, Understanding the Dimensions, CIPD tahun 2006. Yang kedua, Pela Inayati dalam bukunya Talent Management tahun 2011. Manajemen talenta adalah serangkaian proses sumber daya manusia organisasi terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan keproduktifan karyawan yang terlibat. Tujuan talent management menurut Smilansky tahun 2008. Yang pertama, memperoleh dan mengembangkan sumber daya unggulan di tengah persaingan bisnis, juga persaingan industri yang ketat. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan calon pengganti posisi eksekutif tanpa harus mengeluarkan hiring cost. Yang ketiga, mempertahankan karyawan high potential dan high performer dengan engagement, juga mengembangkan karir. Yang keempat, memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkat dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas. Yang kelima, menyusun proses assessment untuk karyawan berpotensi, yang keenam, membangun rasa memiliki perlunya karyawan bertalenta baik. Membuka peluang yang tidak terbatas bagi karyawan yang istimewa dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya, langkah memulai talent management di perusahaan menurut Capelli tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kriteria talenta atau talent kriteria. Langkah ini memperjelas posisi kunci, posisi paling penting, atau posisi yang memiliki risiko tertinggi sebagai sasaran dari program pengembangan. Dalam program talent management, yang kedua, menyeleksi kelompok yang dikategorikan sebagai talent atau talent pool selection. Pada tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk mengumpulkan kandidat-kandidat dari berbagai posisi, jabatan, dan level pegawai di perusahaan untuk menjadi target program talent management. Proses ini terdiri dari dua unsur, yaitu identifikasi dan menarik atau attracting talenta. Yang ketiga, membuat program percepatan pembangunan talenta. Dalam tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk merancang, merencanakan, dan mengeksekusi program-program pengembangan yang dipercepat yang diberikan kepada setiap anggota dari program talent management. Yang keempat, penempatan posisi kunci. Pada tahap ini dilakukan penugasan dan penempatan atas setiap anggota dari program talent management yang telah melewati penilaian untuk menduduki posisi-posisi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang kelima, mengevaluasi kemajuan program. Pada tahap ini dilakukan segala aktivitas untuk memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi kemampuan setiap aktivitas. Evaluasi akan berguna untuk keputusan selanjutnya terkait. Manfaat talent management secara umum membantu untuk mengetahui kapan, bagaimana, dan berapa besar cost juga effort yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berpotensi. Talent management memegang peranan penting dalam perencanaan karir.
Adapun manfaat bagi perusahaan ada 6. Yang pertama, memperbaiki proses perekrutan dan seleksi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan komitmen karyawan agar berkinerja tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan bekerja pada karyawan. Yang keempat, munculkan ketertarikan karyawan. Yang kelima, menghemat biaya pergantian karyawan. Yang keenam, menganalisis risiko seperti identifikasi karyawan yang berpotensi keluar dari perusahaan. Manfaat bagi karyawan yang ada 4. Yang pertama, tersedianya pola karir yang jelas. Yang kedua, kesempatan pengembangan karir karyawan. Yang ketiga, meningkatkan nilai karyawan melalui pengembangan potensi dan kompetensi. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan komitmen. Menurut Dassler tahun 2013, berikut hal-hal yang harus dilakukan perusahaan dalam mengambil perspektif talent management. Meliputi 5, yaitu yang pertama, memahami tugas-tugas talent management adalah sebuah hal penting, seperti misalnya merekrut, melatih sampai ke membayar kompensasi karyawan. Yang kedua, membuat keputusan yang tepat seperti kepegawaian dan pelatihan. Yang ketiga, secara konsisten menggunakan profil yang sama terhadap kompetensi, secara aktif melakukan segmentasi, dan secara proaktif mengelola karyawan. Yang kelima, mengintegrasikan atau mengkoordinasikan semua fungsi talent management. Selanjutnya, cara kerja talent management yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan. Ada yang pertama, employer branding. Memiliki brand yang baik, bahkan kalau bisa yang terbaik. Yang kedua, employer reputation. Reputasi perusahaan memang sering dikaitkan dengan branding karyawan. Namun, ternyata ini dapat dikendalikan oleh perusahaan. Jadi, kendalikan sebaik mungkin reputasi perusahaan. Yang ketiga, candidate experience. Pengalaman calon karyawan mempengaruhi brand perusahaan. Yang keempat, selection. Temukan dan pilih karyawan terbaik karena ini bagian penting dari proses talent management system. Yang kelima, onboarding. Membuat karyawan lebih cepat beradaptasi, membantu menjadikan karyawan baru lebih produktif dan meningkatkan retensi karyawan. Yang kelima, inboarding. Promosikan jabatan karyawan lama Anda, mereka juga membutuhkan dukungan perusahaan untuk mencapai produktivitas maksimum. Yang ketujuh, engagement. Karyawan yang merasa dilibatkan dengan perusahaan akan termotivasi, berkinerja baik, dan cenderung mempertahankan pekerjaannya. Yang kedelapan, retention. Strategi retensi membantu perusahaan mempertahankan karyawan terbaik. Yang kesembilan, learning and development. Ini bukan hanya praktik talent management yang umum, tetapi juga praktik untuk sumber daya manusia, mendidik karyawan, membantu tingkat kinerja dan retensi. Lagi pula, setelah merekrut orang-orang terbaik, perusahaan ingin memastikan mereka tetap menjadi yang terdepan. Yang ke-10, performance management. Bagian penting dari talent management adalah melacak dan meningkatkan kinerja mereka. Umumnya, penilaian kinerja pegawai berdasarkan aplikasi penilaian kinerja pegawai. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.